Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan melakukan diskusi ilmiah tentang pengertian agama menurut teori penciptaan tauhid dengan Prof. Dharma Wijaya bin Idris. Jadi pertanyaannya seperti ini, jelaskan kembali pengertian agama menurut teori penciptaan tauhid. Apa perbedaannya dan keunggulannya dengan pengertian agama secara umum? Mungkin ini bisa diperjelas oleh Bapak Prof. Dharma Wijaya agar adik-adik mahasiswa lebih memahami pengertian agama menurut teori penciptaan tauhid dan keunggulannya dengan daripada pengertian agama secara umum. Baik. Dengan ini kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan langsung saja jawab ya bahwa kita ingin menjelaskan apa pengertian agama menurut teori penciptaan tauhid dengan pengertian agama secara umum dan apa keunggulan pengertian agama menurut teori penciptaan tauhid. Nah, kita ingin mulai dulu dari pengertian agama secara umum. Jadi pengertian agama secara umum adalah keyakinan ya atau keyakinan kepada Tuhan kemudian yang diwujudkan dengan melalui ibadah-ibadah ritual. Ya, kalau orang Islam sholat 5 waktu, berpuasa, kalau orang Kristen pergi gereja, ya, kalau orang Hindu pergi ke pura dan sebagainya. Jadi pengertian agama menurut secara umum itu adalah keyakinan kepada Tuhan atau kepada yang gaib, kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah ritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu disebut dengan pengertian agama secara umum, ya. Nah, itu. Jadi saya ulangi lagi, pengertian agama secara umum adalah keyakinan kepada Tuhan, kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah ritual sesuai dengan konsep keyakinannya masing-masing. Nah, kalau orang Islam, maka dia akan beribadah atau menjalankan ibadah ritual dengan konsep keyakinan orang Islam. Kalau orang Kristen akan menjalani ibadah ritual sesuai dengan konsep keyakinan orang Kristen itu sendiri atau orang Hindu dan sebagainya. Nah, itu dia maksud dengan pengertian agama secara umum. Nah, pengertian agama seperti ini itu tidak bisa dibawa dalam perspektif sains, ya, tidak bisa dikembangkan menjadi sains. Nah, kalau pengertian agama menurut teori penciptaan tauhid, ya, teori penciptaan tauhid itu adalah teori penciptaan yang dikembangkan dari kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berdasarkan kalimat tauhid ini bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah atau makhluk ciptaan Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kita belajar pada manusianya untuk menjadi pengertian agama bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu dipengaruhi oleh hukum keterbatasan. Ya, jadi manusia itu bisa berpikir, dibekali oleh Tuhan berdasarkan penciptaannya. Jadi otak manusia diciptakan, kemudian dilengkapi dengan otak untuk bisa berpikir rasional. Tapi kemampuan manusia dalam berpikir rasional itu selalu dipengaruhi oleh hukum keterbatasan. Nah, oleh karena itu manusia itu memang bisa berpikir, ya, tetapi dalam berpikir tadi manusia tidak mampu menjawab secara keseluruhannya. Manusia hanya mampu secara terbatas atau bersifat parsial. Jadi kalau manusia berpikir sendiri bisa, tetapi tidak mampu menjawab secara keseluruhannya. Karena hidup ini terlalu luas, alam semesta ini terlalu luas, maka dibutuhkanlah panduan dasar atau dibutuhkan pengetahuan dasar rasional, ya. Pengetahuan dasar rasional yang bersumber dari Tuhan itu sendiri agar otak rasional manusia tadi yang dipengaruhi oleh hukum keterbatasan bisa mendapatkan pasangannya
Sehingga manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan bisa menjalankan perintah Tuhan di bumi dengan cara yang rasional, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan ibadah yang rasional, kemudian bisa pula mengelola bumi dengan cara yang rasional. Rasional itu artinya sehat, bersahabat, ya. Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia itu untuk mengelola bumi dengan metode yang sehat dan bersahabat. Pertama, beribadah kepada Tuhan itu sendiri. Yang kedua, mengelola bumi dengan metode yang sehat dan bersahabat agar manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaan berkelanjutan di dunia dan setelah mengalami kematian. Jadi menurut teori penciptaan tauhid, agama itu bukan keyakinan. Agama itu adalah pengetahuan dasar rasional yang bersumber dari Tuhan untuk membantu otak rasional manusia yang selalu dipengaruhi oleh hukum keterbatasan supaya bisa beribadah kepada Tuhan itu sendiri dan bisa pula mengelola bumi dengan metode yang sehat bersahabat, sehingga manusia bisa mengelola bumi dengan metode bisa bahagia di bumi dan kemudian bisa pula bahagia setelah mengalami kematian. Jadi itu keunggulannya. Sehingga dengan demikian agama menurut teori penciptaan tauhid bisa dikembangkan menjadi sains, teori dasar sains. Nah, ini adalah bukunya, ya. Ini buku pengembangan daripada ini ya, agama sebagai sains. Nah, inilah keunggulan daripada pengertian agama menurut teori penciptaan tauhid dibandingkan dengan teori agama secara umum. Jadi kalau agama secara umum itu hanya berbicara tentang ibadah ritual, ya. Orang Islam beribadah dengan agamanya sendiri, orang Kristen beribadah sesuai dengan agamanya sendiri, kemudian orang Hindu. Tetapi dalam bidang sains tidak bisa lagi digunakan agama. Tapi dengan menggunakan teori penciptaan tauhid seperti saya jelaskan tadi, maka agama bisa dikembangkan menjadi teori sains, ya begitu. Seperti yang kami kembangkan. Ini hanya untuk kebutuhan internal, ya, dan ini dibatasi oleh hak cipta, karena teori penciptaan tauhid itu adalah hasil daripada ciptaan kami, dan kami mengajarkan namanya ilmu akademik Islam, ya, ilmu kedokteran sejarah dan Islam ilmu sempurna, begitu. Jadi keunggulannya, kalau pengertian agama menurut teori penciptaan tauhid bisa dikembangkan menjadi ilmu akademik, digunakan untuk memahami dan mengatasi masalah. Kalau agama dalam perspektif itu hanya digunakan hanya untuk ibadah ritual saja, begitu. Sehingga dengan demikian teori penciptaan tauhid bisa melahirkan ilmu yang sempurna, itu ilmu untuk ibadah dan ilmu untuk mengatasi masalah secara sehat dan bersahabat agar kita di bumi ini bisa mendapatkan kebahagiaan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.